Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 2 bersama saya Nurul Maulidea dan saya Sherly Fitriani. Untuk podcast kali ini kita ditemani oleh Kak Saya Devi Septianingsih dari kelas 11 TKP 1 yang akan menemani kita untuk saat ini. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah saya baik. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar jurusan Teknik Konstruksi dan Pembangunan. Nah, awal mulanya memilih untuk masuk jurusan TKP itu ikut-ikutan teman atau keinginan sendiri ya? Dulu dari sejak awal lulus SMP, saya berniatan ke DKV. Cuman saya pikir nilai rata-rata saya tuh nggak mungkin bisa cukup buat masuk ke jurusan DKV. Tapi setelah saya coba ke sini, ke sekolah, ternyata emang iya nggak cukup nilai. Jadi saya milih ke otomotif. Itu pun jurusan yang pilihan pertama. Untuk yang kedua itu jurusan bangunan. Karena di otomotif itu nama saya tergeser ke bangunan, jadi saya masuk ke bangunan. Akreditasi sekolah awalnya itu SMP-nya apa? B, soalnya itu swasta. Oh, gimana sih rasanya masuk jurusan Teknik Konstruksi dan Pembangunan? Rasanya itu ada sedikit bahagia, sedikit juga sedih. Kebahagiaannya tuh ya senang lah, itu prakteknya itu sering banget. Praktek kayak semodel bikin apa, kayak kerajinan yang paling utama. Dan juga pengukuran, kayak pengukuran tanah, terus pengukuran dari kayu ini dan sebagainya. Itu matematikanya berarti dipakai ya? Ya, itu matematika yang paling utama untuk jurusan bangunan. Terus yang sedihnya itu di semodel desainnya itu sedih banget. Kenapa? Karena harus betul-betul menguasai matematika. Soalnya kalau misalkan ukurannya itu tidak sesuai sama yang diinginkan atau tidak pas, itu bakal mengulangi lagi ke awal. Dari awal lagi. Ya, jadi nggak ada lanjutannya terus. Terus untuk desainnya itu konsep sendiri atau gimana? Untuk desain itu kita diarahkan sama pembimbing. Jadi kita tuh dibagi pembimbing masing-masing dari urut absen 1 sampai 5. Terus kelanjutannya lagi itu dikasih tugas. Sekarang juga kita dikasih tugas, itu tugas mandiri, suruh membuat desain rumah 2 lantai. Itu sama pembina masing-masing. Berarti pembinanya yang konsep kayak gitu? Kalau untuk konsep kita nyari konsep sendiri itu dari internet atau apa, nanti kita dirancang sendiri lagi. Begitu. Terus apa aja sih yang ada dan dipelajari di jurusan TKP itu sendiri? Kalau untuk ya lebih mengarahnya sih ke praktek, tapi ada juga banyak yang kayak semacam hitung-hitungan, itu yang lebih utama, yang nomor satunya itu. Terus juga prakteknya yang paling semodel kayak bikin kerajinan. Kami juga sudah menghasilkan kerajinan pertama itu pelajaran prakarya. Dapat kerajinan lampu hias, itu sudah laku Dijual harga berapa? Ya, itu sudah laku sekitar 6 atau 7 dengan harga 70 ke atas. Banyak juga ya? Iya. Nah, pasti kan ada prakteknya. Itu prakteknya ngapain aja? Apa cuma desain-desain doang atau gimana? Untuk praktek itu lebih mengarahnya tuh dalam menghitung sama mengukur, itu yang utama. Karena bangunan itu kan yang utama juga menghitung yang paling banyak.
Kalau ngedesainnya biasanya itu menggunakan aplikasi apa? Misalnya kalau misalkan di jurusan desain komunikasi visual, biasanya menggunakan Adobe Photoshop, kayak Corel Draw, lain-lain lah. Nah, kalau di bangunan itu pakai apa? Aplikasi ngedit, seperti ngedit itu kalau kita ada dua. Yang pertama itu AutoCAD, itu lebih mengarahnya ke 2 dimensi. Kalau untuk SketchUp itu ke 3 dimensinya. Bedanya itu cuman AutoCAD, kita cuman menentukan ukuran yang mau kita gambar rumah, itu seperti kayak tampak depan, belakang, samping. 3D. Itu bukan, itu kayak semisal untuk kayak bayangan gambar buat yang kita digambar nanti di aplikasi SketchUp itu butuh 3D. Kalau untuk SketchUp-nya itu lebih mengarahkan ke 3D. Jadi lebih kita tuh ada pikiran konsep untuk rumah kita ini mau dibangun seperti ini. Jadi lebih ke lihat rumah aslinya gitu sebelum dibangun. Ngomong-ngomong, ini kan habis diklat ya? Apa sih diklat itu? Diklat Ngapain itu- aja gitu? Diklat itu kayak semisal pelatihan sama aja kayak PKL, tapi lebih mengarah itu ke pelatihan. Di sana juga kayak belajar tentang AutoCAD dan cara menghitung. Terus di sana juga lebih memahami materi yang disampaikan dibandingkan di sekolah. Baik. Untuk waktunya berapa bulan kira-kira tuh? Kalau kemarin itu 21 hari, Oh, nggak nyampe 1 bulan ya. enggak. Tetapi kalau misalkan ikut diklat, kita tuh PKL-an sekitar 3 bulanan. Oh, jadi begitu. Itu diharuskan ikut semua? Apa boleh enggak gitu kayak cuma sebagian? Kalau untuk ikut itu memang harus wajib, tapi kalau misalkan tidak ikut itu tidak apa-apa, tetapi cuman PKL-nya itu sekitar 6 bulan. Soalnya diklat itu kita nanti dapat sertifikat hasil nilai yang gambaran kita di sana. Oke. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada Kak Devi Septianingsi ya. Betul. Terima kasih sudah mau hadir untuk mengisi di podcast kami dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual 1. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.